Di tengah harapan besar publik Malaysia terhadap kebangkitan sepak bola nasional, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali diterpa isu pelik. Baru 6 bulan lalu, publik menyambut hangat kehadiran Johari sebagai presiden baru yang menggantikan Datuk Hamidin Amin. Namun, kini beredar rumor kencang bahwa kursi kepemimpinan itu tidak akan lama dipegangnya. Bisik-bisik semakin kuat terdengar. Johari akan dikesampingkan dan Wakil Presiden FAM, Datuk Yusof Mahadi, disebut-sebut siap mengambil alih peran tersebut. Kabar ini sontak menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa transisi yang seharusnya berjalan mulus tiba-tiba berubah menjadi ajang spekulasi politik? Apakah benar ada manuver tersembunyi di balik layar, seperti yang diungkapkan pengamat olahraga Dr. Pekan Ramli? Ataukah rumor ini sekadar dinamika biasa dalam sebuah organisasi besar? Cek mencoba mengurai simpul-simpul rumor ini, menyusuri jejak kepemimpinan FAM, dan menganalisis dampaknya bagi masa depan sepak bola Malaysia. Kepemimpinan baru yang belum sempat bernafas. Johari dilantik menjadi Presiden FAM pada Februari lalu dengan situasi relatif kondusif. Pemilihannya bahkan berlangsung tanpa perlawanan. Hal itu menandakan kepercayaan penuh dari para afiliasi dan anggota FAM terhadap kepemimpinannya. Namun, euforia itu ternyata berumur pendek. Kini, muncul kabar bahwa posisinya goyah. Sumber internal menyebutkan adanya skenario yang diarahkan untuk menggeser Johari meski baru sumur jagung menjabat. Yang menarik, rumor ini muncul tidak lama setelah pendahulunya, Datuk Hamidin Amin, diangkat menjadi Presiden Kehormatan FAM, sebuah jabatan yang justru memicu persepsi negatif di mata publik. Seolah-olah, apa yang tampak sebagai transisi mulus sebenarnya hanyalah bagian dari agenda politik yang lebih panjang. Dr. Pekan Ramli, ada aroma manuver politik pengamat sepak bola Malaysia sekaligus kritikus olahraga terkemuka, Dr. Pekan Ramli, secara belak-belakan menilai bahwa situasi ini syarat dengan nuansa politik. Menurutnya, bahkan sebelum Hamidin mundur, sudah ada desakan dari berbagai pihak agar ia melepas jabatan. Saat Johari akhirnya naik, publik menyambut positif karena melihat adanya perubahan. Namun, pengangkatan Hamidin sebagai Presiden Kehormatan justru menimbulkan tanda tanya, apakah jabatan itu sekadar simbol penghargaan atau justru pintu masuk bagi skenario lain? Semua ini tampak direncanakan. Kalau memang begitu, sungguh memalukan, ujar Pekan. Ia menambahkan, jika niat para pengurus tidak sepenuhnya tulus untuk kemajuan sepak bola, maka jabatan sebaiknya dilepaskan. Sebab, praktik politik seperti ini hanya akan menjadi contoh buruk dan kelak dijadikan studi kasus tentang bagaimana asosiasi olahraga bisa gagal karena intrik internal. Legitimasi yang dihilangkan begitu saja. Dalam organisasi olahraga, legitimasi seorang pemimpin biasanya datang dari mandat yang diberikan para anggota asosiasi. Johari, dengan terpilih tanpa lawan, sesungguhnya mendapat mandat penuh. Pekan menegaskan bahwa keputusan kolektif ini seharusnya dihormati. Tidak masuk akal jika kursi kepemimpinan dipermasalahkan hanya beberapa bulan setelah penetapan. Ini badan sepak bola nasional, bukan sekadar klub atau komunitas kecil. Politik di sini terlalu kentara, tegasnya. Pertanyaan besar pun muncul, bila legitimasi yang sah ini bisa diabaikan dengan mudah, lalu apa arti dari proses pemilihan itu sendiri? Bukankah justru hal ini meruntuhkan kredibilitas FAM sebagai lembaga olahraga nasional? Bayang-bayang kronisme dan risiko boneka sistem. Isu lain yang tak kalah penting adalah potensi kronisme dalam tubuh FAM. Nama Yusof Mahadi yang disebut sebagai calon pengganti Johari memang bukan orang baru. Ia telah bergabung dengan FAM sejak 2017 dan dikenal memiliki jaringan kuat di lingkaran internal. Namun, Pekan Ramli memberi peringatan keras. Jangan sampai jabatan presiden hanya dijadikan alat untuk kepentingan segelintir pihak. Individu yang terpilih harus bereputasi baik, cakep, dan bebas dari beban apapun yang dapat menghalangi penerimaannya, ujarnya. Jika tidak, Presiden FAM berikutnya berisiko menjadi sekadar yes man, orang yang hanya mengiyakan, tanpa independensi visi dan kebijakan. Bila itu yang terjadi, maka masa depan sepak bola Malaysia dipertaruhkan. Respons bungkam FAM dan jawaban singkat Yusof. Ketika rumor ini kian merebak, publik menanti jawaban resmi dari FAM. Namun, sejauh ini asosiasi masih memilih diam. Para petinggi FAM menolak memberi keterangan,
seolah ingin menahan badai agar mereda dengan sendirinya. Sementara itu, Yusuf Mahadi yang menjadi sorotan utama hanya memberi jawaban singkat saat ditemui awak media di Wisma Fam. Lain kali, tunggu sampai minggu depan, ujarnya singkat. Respon ini bukannya meredam isu, justru semakin menambah tanda tanya publik. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Politik dalam olahraga. Fenomena bukan baru apa yang terjadi di Malaysia sesungguhnya bukan fenomena tunggal. Sejarah olahraga dunia sudah sering menunjukkan bahwa organisasi olahraga, termasuk federasi sepak bola, kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik. Di Asia Tenggara, kasus serupa juga pernah terjadi. Intrik politik internal acap kali memengaruhi arah kebijakan organisasi olahraga, bahkan sampai berdampak pada performa tim nasional. Sepak bola yang sejatinya harus fokus pada pembinaan dan prestasi, justru sering menjadi korban. Pertanyaannya, apakah FEM sedang mengulang pola buruk yang sama? Dampak bagi sepak bola Malaysia isu kepemimpinan ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Ada beberapa potensi dampak yang bisa muncul, krisis kepercayaan publik. Fans dan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada FEM bila melihat adanya praktik politik yang tidak sehat. Gangguan pada program jangka panjang setiap presiden biasanya memiliki agenda pembangunan. Jika kepemimpinan sering berganti, maka program akan terhenti atau berubah arah. Merosotnya dukungan sponsor-sponsor cenderung menghindari organisasi yang tidak stabil. Ketidakpastian kepemimpinan bisa berdampak pada finansial FEM. Prestasi tim nasional terpengaruh. Fokus yang seharusnya diarahkan pada pembinaan pemain dan pelatih bisa terganggu karena energi habis untuk mengurus politik internal. Teori konspirasi atau realitas politik. Dr. Pekan Ramli menyebut bahwa apa yang ia sampaikan mungkin terdengar seperti teori konspirasi. Namun, menurutnya, pola yang terjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Jika memang benar ada rencana sistematis untuk mengganti kepemimpinan secara dini, maka ini menjadi cermin betapa rentannya tubuh FEM terhadap permainan politik. Sebaliknya, jika rumor ini ternyata tidak benar, FEM tetap wajib menjelaskan secara transparan agar kepercayaan publik tidak terus terkikis. Menanti jawaban FEM pada akhirnya, semua mata kini tertuju pada FEM. Apakah mereka akan menjelaskan situasi ini dengan jujur, ataukah akan terus bungkam sambil membiarkan rumor berkembang? Dalam era keterbukaan informasi, diam bukan lagi pilihan bijak. Organisasi sebesar FEM yang memayungi olahraga paling populer di Malaysia punya tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi. Jika tidak, maka publik berhak menilai sendiri bahwa benar ada sesuatu yang sedang dimainkan di balik layar. Kisruh di tubuh FEM ini bisa dibaca sebagai ujian besar bagi sepak bola Malaysia. Di satu sisi, publik menuntut transparansi, independensi, dan integritas. Di sisi lain, kepentingan politik tampak masih terlalu dominan dalam menentukan arah organisasi. Jika benar Johari akan digantikan dalam waktu dekat, maka publik berhak mempertanyakan, apakah keputusan itu lahir dari kebutuhan objektif demi sepak bola atau sekadar hasil kompromi politik internal? Cek Waktu menilai, apapun jawabannya, FEM harus segera berbenah. Reformasi tata kelola, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan keberanian untuk melawan kronisme adalah syarat mutlak jika Malaysia ingin melihat sepak bolanya kembali berjaya. Sebab, pada akhirnya, sepak bola bukan milik segelintir elit, melainkan milik rakyat. Dan rakyat pantas mendapat jawaban yang jujur. Cek Waktu akan terus memantau perkembangan isu ini, hingga publik mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Apakah benar ada manuver politik di tubuh FEM, atau sekadar isu yang sengaja ditiupkan?